Ini adalah karya fiksi, imajinasi semata. Jika ada kesamaan, nama tokoh, tempat dan kejadian, itu hanya kebetulan belaka, tidak ada niat untuk menyinggung ras, suku dan budaya. Warning, Gore 21+ diharapkan yang punya gangguan pada jantung dan bernyali lemah, jangan membaca cerita ini. Maggie, ucapku dan Bella secara serempak, sambil bertatap muka. Kami pun segera berlari ke arah tenda, namun tidak menemukan Maggie di sana. Maggie, Maggie, Maggie. Aku dan Bella terus saja memanggil-manggil namanya. Kami tidak menemukan jawaban dari Maggie, mencoba mencari ke semua penjuru hutan belantara ini, tapi tidak ditemukan tanda-tanda keberadaannya. Bella, kita tidak boleh terpisah. Sepertinya ada yang tidak beres di hutan ini. Sesuatu telah terjadi pada Maggie. Ucapku pada Bella. Ada perasaan takut bercampur khawatir pada raut wajah Bella. Kita harus memberi tahu Martin dan Robert. Timpalku lagi. Iya, Joe, jawab Bella, dengan suara terbantah. Raut wajahnya nampak sangat cemas. Kami pun menelusuri lereng gunung untuk menyusul Martin dan Robert. Tidak lama terlihat sebuah sungai membentang luas bermuara ke laut. Mataku membulat hingga terbelalak. Kalau tidak salah ini adalah sungai Amazon. Airnya berwarna biru kebiruan, dengan arus yang nampak tenang. Namun dari artikel yang aku baca di salah satu situs internet, di dalam sungai ini berbagai macam jenis hewan buas pemakan daging hidup di dalamnya. Salah satunya ular pinton hijau dan ikan piranha. Astagfirullah, Bella, ujarku terperanjak. Bella terkejut dan kebingungan melihat ekspresiku yang sangat khawatir. Ada apa Joe? Tanya Bella, padaku. Aku menghela napas berat, rasanya tak habis pikir jika memang benar kami berada di sungai Amazon. Itu berarti kami telah masuk ke lembah yang sangat ditakutkan oleh semua orang. Sesuai apa yang dikatakan dalam situs internet. Tanah dataran ini, konon katanya dihuni oleh suku primitif yang suka memakan daging manusia, atau lebih lazimnya disebut suku kanibalisme. Pikiranku mulai berkecamuk tak menentu, jangan-jangan hilangnya Maggie ada hubungannya dengan suku ini. Sungai Amazon, ucapku, lirih. Sungai Amazon, sangat terkenal dengan kanibalisme. Orang-orang suku pedalaman yang kelaparan, akan membunuh para turis yang tersesat di hutan ini, kemudian memakannya. Hal itu mereka lakukan untuk menghindar dari penyakit busung lapar, atau sesembahan dalam ritual. Sepertinya sedikit banyak Bella juga mengetahui tentang penghuni di lembah ini. Kau sedang bercanda, kan, Joe? Tanya Bella yang mulai khawatir. Gadis berdarah ningrat ini, sangat ketakutan mendengar nama sungai Amazon. Tidak, Belle. Saya pernah melihatnya di berbagai situs, sungai ini sama persis dengan sungai Amazon yang ada di internet. Ucapku penuh penegasan. Ya Tuhan, Joe, jangan-jangan Maggie. Aku langsung mendekap mulut Bella dengan tangan, indera pendengaranku seolah mendengar suara yang sangat dikenal. Iya, suara gaduh yang berada tidak jauh dari tempat kami berada saat ini, sepertinya itu adalah Martin dan Robert. Namun ada yang aneh, dari riuh yang terdengar, aku seolah mendengar ada suara lain bersama mereka. Aku menyimpulkan tidak hanya mereka berdua saja. Belle, kau dengar suara itu? Tanyaku, pada Bella. Bella memasang pendengarannya, ia kemudian mengangguk-angguk kecil. Iya, sepertinya itu suara Martin dan Robert, Joe. Ayo kita ke sana, ajak Bella. Sebentar, Belle, coba kau dengar sekali lagi, sepertinya ada suara-suara lain, selain mereka berdua, ucapku lagi. Bella kembali memasang pendengarannya, ia mengibas rambut dan menyelipkan di telinga. Iya, Joe, mungkin itu adalah Maggie. Ayo, kita susul, ucap Bella, sambil memapah tanganku. Tunggu Belle, saya rasa itu bukan suara Maggie. Sepertinya ada sesuatu kejadian yang kita lewatkan. Ucapku, penuh penekanan. Mendengar ucapanku ekspresi Bella langsung berubah. Ketakutan mulai terlihat dari wajahnya. Melihat hal itu, aku memegang bahunya dengan kedua tangan, kemudian berkata, Belle, dengarkan Sa. Sesuatu telah terjadi pada teman-teman kita, kau jangan takut ada Sa. Satu hal yang harus kau ingat, kita tidak boleh terpisah, apapun yang terjadi, ya.
Petik 2. Perlahan aku dan Bella mulai mendekati suara gaduh, yang kami yakini adalah suara Martin dan Robert. Melewati hutan belantara yang masih sangat asri, pohon-pohon raksasa masih kerap terlihat. Tentunya bukan suatu hal yang mudah. Hingga sampai ke suatu penjuru, penampakan sosok Martin dan Robert mulai terlihat jelas. Namun ada yang aneh, kedua teman kami berjalan bersamaan dengan tangan yang terikat. Aku dan Bella belum bisa memastikan hal apa yang terjadi pada mereka berdua. Namun saat mataku mengedar ke arah belakang Martin dan Robert, jantungku terasa mau lepas dari tempatnya. Buru-buru aku menarik tangan Bella untuk segera berlindung, agar keberadaan kami tidak diketahui. "Ada apa, Joe?" tanya Bella, dengan suara yang tertekan. Aku memberi isyarat pada Bella untuk tidak mengeluarkan suara, dengan cara jari telunjuk ditempelkan ke bibir. Ia tampak kebingungan dengan sergapanku, lalu gadis Jawa itu menggerakkan alisnya sambil bertanya tanpa suara. Hal itu bertujuan untuk bertanya, apa yang sedang terjadi? "Coba kamu lihat apa yang sedang terjadi pada Martin dan Robert," ucapku sambil berbisik. Pandangan Bella yang tadinya menatap padaku, perlahan ia menoleh ke arah Martin dan Robert. Ya Tuhan, Martin dan Robert menjadi tawanan sekelompok orang berpakaian yang terbuat dari kulit hewan buas. Bahkan satu dari mereka menggunakan atribut tanduk di kepala, sepertinya orang itu adalah pemimpin mereka. Mungkinkah orang-orang ini adalah suku primitif kanibal yang dimaksud oleh halaman internet yang aku baca? Mimpi yang menjadi kenyataan. Apa yang ditakutkan kini terlihat jelas di depan mata. Sangat memprihatinkan Martin dan Robert bertubi-tubi mengalami sebitan cambuk orang-orang itu. Pakaian yang mereka kenakan tercompang camping akibat sabitan benda lentur milik suku ini. Sampai-sampai keduanya tak mampu lagi berdiri. Hingga terjatuh pun masih mengalami siksaan yang pedih, diseret dan bahkan dipukul keras, dengan kayu sebesar lengan pria dewasa. Aku memalingkan muka tak kuasa menyaksikan penganiayaan brutal yang mereka dapati. Bersandar di balik pohon dengan detak jantung yang terasa lebih cepat dari biasanya. Semua ini sangat nyata. Jika beberapa jam sebelumnya ketakutan karena dihantui oleh mimpi, tapi tidak untuk saat ini. Andai saja, Tuhan ciptakan indera penglihatan hanya untuk menyaksikan semua ini. Aku lebih memilih buta, ketimbang harus menyaksikan siksaan yang menyedihkan dari suku kanibal itu. Sekarang Martin dan Robert, entah besok siapa lagi. Sampai di sini, tibalah mereka di sebuah kayu besar. Di tengah-tengahnya memiliki lubang seperti goa. Pohon ini berukuran sangat besar dan rimbun, akar yang melilit batangnya bergelantungan menambah aura mistis pohon ini semakin mencekam. Di atas lubang seperti goa di pohon itu, terdapat lambang seorang perempuan tanpa sehelai benang, dengan tangan kanan sambil memukul tengkorak kepala di tangan kiri. Martin dan Robert, kemudian diikat di kayu yang menyilang. Tubuh mereka sudah tidak karuan, corak lebam kebiru-biruan di sekujur tubuh, bahkan keduanya sudah tak mengenakan pakaian lagi. Tangan dan kaki mereka diikat seperti disalib. Tubuh tanpa sehelai benang itu, terkulai lemah tak berdaya. Sekujur tubuhnya dipenuhi oleh corak lebam kebiru-biruan. Tiba-tiba, tubuh Bella bergetar hebat. Bajunya basah kuyup, berkeringat dingin akibat ketakutan, rona wajahnya pucat pasi, dan bruk. Bella terduduk di tanah, ia merasakan ketakutan yang teramat sangat. Gadis berdarah ningrat itu merengkuh kedua kaki, sambil merundukkan kepala, menutup wajah di kedua lututnya. Tubuh perempuan Jawa ini bergetar hebat, suara gemeratak akibat gigi yang bergesekan. Mental mulai down, karena membayangkan kebrutalan suku kanibalisme. "Bel, kau kenapa?" tanyaku, pada Bella. Dengan mata melotot Bella menggeram, seperti orang kerasukan. "Tidak, Joe, aku tidak mau menjadi santapan orang-orang kanibal itu." Rupanya ketakutan yang sangat besar itu membuat Bella hilang kesadaran. Ia kemudian bangkit, berdiri lalu berlari ke dalam hutan. Sontak saja perbuatannya membuatku kalang kabut. "Bel, kau mau kemana?" Aku berteriak memanggil Bella. Aku berlari mengejar Bella. Apa yang terjadi dengan anak ini? Ia berlari sekencang-kencangnya, layaknya orang ketakutan seperti dikejar hantu.
Sampai-sampai aku kewalahan menyusulnya. Sampai di sini. Tidak lama Bella berhenti, lega rasanya. Aku pun berhenti dengan napas yang terbanta-banta, membungkukkan tubuh dengan kedua tangan bertumpu di lutut. Aneh. Tiba-tiba Bella perlahan berjalan mundur, seolah ada sesuatu yang menyergapnya di depan sana. Bersambung.